Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulih ajmain, amma ba'd. Anak didikku sekalian, Pak KB yang Bapak banggakan dan Bapak sayang. Pada pertemuan kita hari ini, hari Ahad tanggal 4 Februari 2024, materi pembelajaran kita yakni kisah teladan Luqman. Kompetensi inti daripada proses pembelajaran adalah bagaimana memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu pada diri. Kompetensi dasar bisa memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Baiklah anak didikku sekalian, perhatikan dalam proses pembelajaran kita dalam daring ini. Tentu kalian sudah tahu siapa Luqman Al-Hakim itu. Maka baik Bapak ulang kembali bahwa Luqman adalah seorang yang terkenal karena nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Ia adalah seorang yang soleh dan menjadi seorang ayam pilihan. Meskipun ia tidak menerima kenabian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah sehingga nasihat yang diberikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Ayo kita pelajari materi ini. Simak baik-baik. Hal yang pertama, asal usul Luqman Hakim. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Toreh, dan Toreh merupakan nama dari asar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman seorang bangsa Habsi dari Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan seorang pengembala kambing. Menurut Ibnu Katsir, Luqman adalah seorang laki-laki soleh, ahli ibadah, mempunyai pengetahuan dan hikmah yang luas. Diriwayatkan bahwa Luqman telah hidup lama sampai 1000 tahun sehingga dapat menemui zaman Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dia juga pernah menjadi guru dari Nabi Daud dengan mengajarkan hikmah, kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan yang dimilikinya, Luqman pernah diangkat menjadi qadi, yakni hakim untuk mengadili permasalahan kaum Bani Israel. Kemudian bagaimana sifat syukur Luqman Al-Hakim? Luqman adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Di dalam Al-Quran diterangkan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Surah Luqman ayat 12. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha terpuji. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting buat kita, anak didikku sekalian semua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tentang nikmatnya. Ya. Dia memberitahukan bagaimana nikmatnya begitu mulia, begitu banyak. Yang kedua, nikmat yang diberikannya itu adalah hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan terhadap mengetahui daripada suatu kebenaran, rahasia-rahasia. Hikmah adalah mengetahui hukum-hukum dan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian hal yang ketiga, setelah memberikan nikmat yang besar, Allah memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur agar nikmat itu diberkahi dan bertambah. Kemudian hal yang keempat, syukur yang dilakukan seseorang dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, yaitu pahala yang diterima. Kemudian terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada syukur seorang hamba, karena dia adalah zat yang maha kaya, maha terpuji. Hambalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Apa nasihat Luqman Hakim kepada anaknya? Wa iz qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini hal nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi aymani shkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Maka kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita hubungi silaturahmi kepada paman-paman kita, kepada tante-tante kita, dan terpenting adalah doa. Apalagi masih hidup, ya, kita selalu bagaimana memuliakan orang tua kita. Kemudian adalah tentang mendirikan sholat. Nah, ini bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan menerima mandat yang namanya sholat 5 waktu sehari semalam. Yang tadinya 50 bisa kurang jadi 5. Nah, bersyukur kita. Andai kali 50 kali sehari semalam tidak adalah waktu kita bekerja. Ya. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min asmil umur. Dalam surah Luqman ayat 17 Allah berfirman, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka untuk perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah anak didikku sekalian, beberapa banyak sekali daripada pesan Luqmanul Hakim. Ya, kesimpulannya adalah pertama, Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Yang kedua, Luqman bukan seorang nabi tetapi dia sangat mulia. Yang ketiga, Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi di wilayah Sudan. Yang keempat, Luqman sangat dimuliakan Allah sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Yang kelima, Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Dan terakhir, kesimpulan daripada proses pembelajaran ini adalah Luqman mengajarkan berbagai contoh teladan kepada anaknya. Oke, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini, hari Ahad tanggal 4 Februari 2024. Seperti biasa, sebelum Bapak undur diri, Bapak memberikan tugas nanti kemudian dikirim kepada Umi atau di yayasannya, ya. Soal yang pertama adalah sebutkan 3 nasihat Luqman Al-Hakim. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan syirik? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sederhana dalam berjalan dan berbicara? Yang keempat, apakah Luqman Al-Hakim seorang nabi? Yang kelima, mengapa Allah memberikan kepada Luqman untuk bersyukur? Demikian. Selamat mengerjakan, sukses semua, sehat selalu. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.